Saudaraku, kita hidup di zaman yang serba cepat. Hampir setiap detik hidup kita dipenuhi oleh notifikasi, jadwal yang padat, target pekerjaan, tekanan ekonomi, hingga ekspektasi sosial yang terus menuntut. Dunia modern memberi banyak kemudahan, tetapi sekaligus melahirkan badai dalam hati kita. Badai itu bernama stres, kegelisahan, rasa cemas, dan perasaan tidak pernah cukup. Setiap orang menghadapi tantangan ini. Baik dia seorang pelajar yang berjuang mengejar prestasi, seorang karyawan yang dituntut menyelesaikan target, seorang ibu rumah tangga yang harus menyeimbangkan keluarga dan pekerjaan, atau seorang pebisnis yang khawatir akan naik turunnya usaha. Inilah realita kehidupan modern. Ada kemajuan, tetapi juga ada tekanan. Lalu muncul pertanyaan besar. Bagaimana cara kita menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan modern ini? Apakah mungkin hidup di zaman penuh tekanan, tetapi tetap memiliki hati yang damai? Jawabannya, sangat mungkin. Sebab ketenangan sejati bukan ditentukan oleh keadaan luar, melainkan oleh kondisi hati. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang." Al-Quran Surat Ar-Ra'd 28 ayat ini menegaskan bahwa badai di luar diri kita mungkin tak bisa dikendalikan, tetapi ketenangan hati bisa selalu kita jaga. Ketenangan adalah anugerah yang diberikan Allah kepada mereka yang tahu kemana harus kembali saat gelombang kehidupan mengombang-ambingkan. Kita perlu memahami bahwa tekanan hidup bukanlah akhir dari segalanya. Justru di balik tekanan itu, Allah ingin mengajarkan kita tentang makna sabar, tawakal, dan kesadaran bahwa dunia hanyalah persinggahan. Maka menemukan ketenangan di tengah badai bukan berarti menyingkirkan badai, tetapi belajar meneguhkan hati agar tetap kokoh meski badai terus berhembus. Dua sumber kegelisahan di era modern. Kalau kita mau jujur, banyak kegelisahan kita bukan berasal dari realita, melainkan dari pikiran kita sendiri. Dunia modern memupuk budaya perbandingan. Kita sibuk membandingkan hidup kita dengan orang lain di media sosial, membandingkan pencapaian kita dengan teman sebaya, membandingkan rezeki kita dengan rekan kerja, bahkan membandingkan rumah tangga kita dengan orang lain yang kelihatannya lebih bahagia. Budaya perbandingan ini melahirkan rasa iri, cemas, dan tidak pernah merasa cukup. Padahal Rasulullah sudah mengingatkan dalam sebuah hadis, "Lihatlah kepada orang yang berada di bawahmu, dan jangan melihat kepada orang yang berada di atasmu. Karena hal itu lebih pantas agar kamu tidak meremehkan nikmat Allah kepadamu." Hadis Muslim. Kegelisahan lain juga lahir dari tuntutan zaman. Kehidupan modern memaksa kita selalu produktif, cepat, dan efisien. Padahal manusia punya batas, kita bukan mesin. Kita punya jiwa yang butuh istirahat. Tetapi seringkali kita mengabaikan kebutuhan jiwa demi mengejar target materi. Inilah mengapa banyak orang modern sukses secara materi, tetapi hatinya hampa, resah, dan tidak bahagia. Selain itu, kegelisahan datang dari rasa takut akan masa depan. Dunia yang serba tidak pasti membuat orang cemas. Bagaimana nanti kalau gagal? Bagaimana kalau kehilangan pekerjaan? Bagaimana kalau tidak punya tabungan cukup? Bagaimana kalau kesehatan menurun? Pikiran-pikiran ini menumpuk menjadi beban. Padahal Allah sudah berjanji, barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Al-Quran Surat At-Talaq 2:3. Artinya, banyak kecemasan kita sebenarnya bisa diredakan dengan iman. Karena iman mengajarkan masa depan kita ada dalam genggaman Allah, bukan dalam kekuatan diri kita semata. 3. Ketenangan yang hakiki. Dari mana asalnya? Banyak orang mencari ketenangan di luar dirinya. Ada yang mengira ketenangan ada pada harta, jabatan, atau pengakuan sosial. Tetapi faktanya, berapa banyak orang kaya raya justru gelisah? Berapa banyak pejabat tinggi yang tetap resah?
Berapa banyak selebriti yang meski terkenal tetapi hatinya kosong. Ketenangan sejati hanya ada pada kedekatan dengan Allah. Inilah inti dari iman. Karena Allah lah pemilik hati, maka hanya Dia yang mampu menenangkan hati. Rasulullah bersabda, "Ketahuilah, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh jasad. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati." HR, Bukhari dan Muslim. Hati yang terhubung dengan Allah akan kuat menghadapi apapun. Ia ibarat akar pohon yang menancap dalam ke tanah. Badai boleh kencang, tetapi pohon tetap tegak karena akarnya kuat. Demikianlah orang beriman. Meski dunia penuh masalah, hatinya tetap damai karena ia terhubung dengan Allah. Maka ketenangan bukan dicari di luar, melainkan ditumbuhkan di dalam diri. Caranya dengan memperbanyak dzikir, membaca Al-Quran, mendekatkan diri kepada Allah lewat doa, salat, dan amal kebaikan. Semakin kita dekat kepada Allah, semakin hati kita tentram. Allah berfirman, orang-orang yang beriman dan hati mereka tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. Al-Quran Surat A'araf 28. Inilah sumber utama ketenangan. Bukan harta, bukan kedudukan, bukan popularitas, melainkan di zikir dan iman. 4. Menata hati, seni bersabar dan bertawakal di tengah badai kehidupan modern. Dua sikap yang paling penting adalah sabar dan tawakal. Sabar bukan hanya menahan diri dari marah, tetapi juga bertahan dalam ketaatan meski berat, serta menjauhi maksiat meski menggoda. Sabar membuat kita kuat, sedangkan tawakal membuat hati kita damai. Rasulullah bersabda, "Sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Sesungguhnya seluruh urusannya adalah baik. Jika ia mendapat kesenangan, ia bersyukur, maka itu baik baginya. Dan jika ia ditimpa kesulitan, ia bersabar, maka itu baik baginya." Hadis Muslim. Inilah resep ketenangan. Menerima takdir dengan sabar, lalu melangkah dengan tawakal. Karena tawakal artinya menyerahkan hasil kepada Allah setelah berusaha maksimal. Dengan begitu, hati kita terbebas dari rasa takut yang berlebihan. Tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Justru tawakal adalah puncak usaha. Kita bekerja, kita berjuang, tetapi hati kita tetap tenang karena yakin hasilnya ada di tangan Allah. Seperti sabda Nabi Muhammad, "Seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, niscaya kalian akan diberi rezeki sebagaimana burung diberi rezeki. Ia berangkat pagi dalam keadaan lapar dan pulang sore dalam keadaan kenyang." Hadis Tirmidzi. Burung tetap berusaha, terbang mencari makan, tetapi hatinya tidak cemas karena ia tahu Allah yang menjamin rezekinya. Demikian pula kita. Tetap berusaha, tetapi tidak perlu cemas berlebihan. 5. Menemukan ruang tenang di dunia yang bising. Kehidupan modern sangat bising. Notifikasi HP, tuntutan pekerjaan, lalu lintas kota, hingga arus informasi yang tak pernah berhenti. Dalam kondisi seperti ini, kita perlu menciptakan ruang tenang bagi jiwa kita. Ruang tenang bisa berupa waktu khusus untuk beribadah, seperti salat malam. Bisa juga berupa jeda sejenak dari dunia digital. Berhenti sejenak dari media sosial yang membuat hati gelisah. Rasulullah pun sering menyendiri untuk bermunajat kepada Allah. Selain itu, ruang tenang bisa kita temukan dalam doa. Doa adalah percakapan paling jujur dengan Allah. Tempat kita mencurahkan semua keluh kesah tanpa takut dihakimi. Allah berfirman, "Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa apabila ia berdoa kepadaku." Al-Quran Surat Al-Baqarah 186. Di era modern yang serba cepat, doa adalah jeda yang menenangkan. Saat semua orang berlari, doa mengajarkan kita untuk berhenti sejenak, menundukkan hati,
dan menyadari bahwa Allah selalu dekat. 6. Ketenangan melalui syukur dan qanaah. Salah satu kunci ketenangan adalah syukur. Syukur membuat hati kita fokus pada apa yang ada, bukan pada apa yang hilang. Orang yang bersyukur selalu merasa cukup meski sedikit. Sebaliknya, orang yang tidak bersyukur selalu merasa kurang meski berlimpah. Rasulullah bersabda, "Kekayaan bukanlah banyaknya harta, tetapi kekayaan adalah kaya hati." Hadis Bukhari dan Muslim. Inilah qanaah, merasa cukup dengan rezeki yang Allah berikan. Qanaah bukan berarti berhenti berusaha, melainkan hati yang tenang menerima apapun hasilnya. Orang yang bersyukur dan qanaah akan selalu damai karena ia tidak diperbudak oleh ambisi dunia. Ia menikmati hidupnya, sekecil apapun nikmat yang ia miliki. Allah menjanjikan, "Jika kamu bersyukur, pasti aku akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih." Al-Quran Surat Ibrahim 7. Maka semakin kita bersyukur, semakin tenang hati kita. 7. Meneguhkan hati di jalan Allah. Akhirnya, ketenangan sejati hanya ada dalam hidup yang berorientasi pada Allah. Jika tujuan kita hanya dunia, maka kita akan selalu cemas, karena dunia sifatnya sementara. Tetapi jika tujuan kita adalah Allah, maka hati kita akan damai karena Allah adalah kekal. Ketenangan bukan berarti tidak ada masalah. Justru ketenangan adalah kemampuan tetap tersenyum meski masalah datang. Ketenangan adalah hadiah dari Allah bagi hamba yang sabar, tawakal, bersyukur, dan senantiasa dekat dengannya. Inilah rahasia untuk menemukan ketenangan di tengah badai kehidupan modern. Pertama, sadari bahwa badai itu wajar. Kedua, pahami sumber kegelisahan, lalu kendalikan. Ketiga, carilah ketenangan dalam iman, di zikir dan doa. Keempat, latih hati dengan sabar dan tawakal. Kelima, ciptakan ruang tenang di dunia yang bising. Kelima, hidupkan syukur dan qanaah. Keenam, teguhkan hati untuk selalu kembali kepada Allah, saudaraku. Mari kita jadikan hidup modern ini bukan sebagai sumber kegelisahan, tetapi sebagai ladang pahala. Dengan hati yang tenang, kita bisa melewati setiap badai, karena kita tahu Allah selalu bersama kita. Allah berfirman, "Janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah kamu bersedih hati. Padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang beriman." Al-Quran Surat Ali Imran 139. Semoga hati kita selalu diberi ketenangan di tengah badai kehidupan modern. Dan semoga Allah menjadikan kita hamba yang sabar, bersyukur, dan selalu dekat dengannya. Amin.